Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Audia Rahmadillah Budianto dengan NIM 2005 1204 090 akan mempresentasikan mengenai standarisasi jaringan komputer. Dan saya berasal dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2020. Kita mulai dari pembahasan mengenai apa itu standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah kegiatan membuat suatu standar atau patokan agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi dan seimbang kompatibilitasnya. Hal ini berangkat dari fenomena maraknya kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Jadi, karena banyaknya kebutuhan yang mengharuskan saling terhubungnya banyak perangkat, jadi dibuatlah suatu patokan atau standarisasi. Standar jaringan disebut juga dengan protokol. Pada sekitar tahun 1970, International Organization of Standardization membuat referensi Open System Interconnection untuk kompatibilitas perangkat. Selanjutnya mengenai pengertian protokol dan fungsinya. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Tadi telah disebutkan fungsi protokol secara umum. Sekarang kita akan beranjak menuju fungsi protokol secara terperinci. Yang pertama ada encapsulation. Apa itu encapsulation? Encapsulation adalah protokol sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Data kemudian dikirimkan dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit atau PDU, di mana masing-masing PDU berisi kontrol informasi dan data. Contoh protokol dengan fungsi encapsulation adalah HDLC, ATM, LLC, IEEE 802.11, IEEE 802.3, Frame Relay, TVFTP, dan ALL5. Kemudian beralih pada fungsi yang kedua, yaitu connection control. Connection control adalah di mana protokol berfungsi membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri koneksi. Selanjutnya adalah error control. Error control adalah protokol bertugas mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Yang terakhir ada fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batasan ukuran. Selanjutnya kita beranjak pada OSI atau yang menjadi titik awal dari sebuah standarisasi jaringan komputer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer.
Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Lalu kita beranjak menuju pembagian layer dari OSI. Layer dari OSI ada 7 layer. Kita bahas dari yang paling bawah dulu, yaitu application layer atau lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Lalu lapisan selanjutnya adalah presentation layer atau lapisan ke-6, yaitu memiliki fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisi oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi atau diamankan dan dideskripsi lagi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada session layer, yaitu berada pada lapisan kelima, merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lapisan selanjutnya, lapisan keempat adalah transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, yaitu melakukan fungsi fragmentasi, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Layer selanjutnya adalah network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lapisan kedua adalah data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware dan perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bright, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Lapisan yang pertama, yang paling awal sendiri dari sebuah standar jaringan komputer adalah physical layer, dan model ini adalah layer terakhir dan paling utama. Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah niche atau network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat.
Selanjutnya kita beranjak pada jenis-jenis protokol. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis protokol, namun yang saya ambil di sini adalah yang lumayan terkenal di kalangan masyarakat. Yang pertama ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Internet Protocol adalah jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet work. Kemudian ada Ethernet, yaitu jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD, Serial Sense Multiple Access atau Cohesion Detection. Kemudian yang paling terkenal dalam sebuah website biasanya yaitu HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW atau World Wide Web. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menjadi manfaatan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.